Sejak kejadian itu, arwah gadis yang muncul di kamar Rara mulai sering datang. Sosok itu muncul secara tiba-tiba. Ia tidak ingin menyakiti Rara, tapi seakan ingin mengatakan sesuatu. Di suatu malam, tepat ketika Rara baru saja selesai mengerjakan tugas sekolahnya, sosok itu muncul dengan tiba-tiba di ujung pintu kamarnya. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Semoga kalian belum bosen ya dengerin cerita-cerita yang aku bawakan. Aku akan terus mengusahakan bikin cerita yang bisa nemenin hari-hari kalian. Malam ini aku akan kembali membacakan cerita malam horor yang berjudul Bisikan Arwah Penasaran. Cerita malam ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang diikuti arwah penasaran karena arwah itu ingin menyampaikan sesuatu. Daripada penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus pelan melewati celah jendela kamar Rara yang sedikit terbuka. Tirai tipis berwarna putih itu bergoyang secara perlahan hingga menciptakan bayangan yang bergerak di dinding kamar Rara. Seorang gadis yang berusia 13 tahun sedang mencoba tidur setelah seharian lelah sekolah dan mengikuti beberapa les. Gadis itu terus berusaha memejamkan matanya, namun tak kunjung terpejam. Entah kenapa ia merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Rara kembali membuka matanya dan ia melihat seisi kamarnya sudah gelap. Hanya diterangi oleh cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela. Di sudut kamarnya, Rara merasa ada yang berdiri di sana dan sedang memperhatikannya. Ia merasakan itu dari pandangan ekor matanya. Saat Rara menoleh dan menatap sudut kamarnya itu, di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika, Rara menarik nafas panjang dan menganggap itu hanya perasaannya karena lelah. Gadis itu kembali memejamkan mata dan mengabaikan semuanya. Tapi, baru beberapa detik, Rara memejamkan mata. Ia mendengar sayup-sayup suara lirih seseorang yang meminta tolong. Sontak, Rara kembali membuka mata dengan terduduk di tempat tidurnya. "Siapa itu?" tanya Rara untuk memastikan keadaan. Tapi beberapa kali ia berteriak, tetap tidak ada jawaban. Di situ, Rara sudah memasang wajah panik dengan keringat yang mulai bercucuran. Selang beberapa detik, Rara kembali mendengar suara minta tolong itu. Namun, kali ini lebih jelas. "Tolong, tolong aku." Suara itu berasal dari seorang perempuan. Suaranya pelan, tapi berasal dari kejauhan. Jantung Rara kembali berdegup cepat. Ia langsung menyalakan lampu kamarnya. Cahaya kuning langsung memenuhi kamarnya dan tetap di sana tidak ada siapa-siapa. Dengan menyisakan jantung yang berdegup kencang, Rara memberanikan diri untuk kembali berbaring. Ia membiarkan cahaya kuning itu tetap menyala. Saat ia berhasil merebahkan tubuhnya, tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu di cermin lemari. Ia melihat seperti ada bayangan seseorang yang berdiri di belakangnya. Secepat kilat, Rara menoleh ke belakang dan lagi-lagi di belakangnya kosong. Tidak ada siapapun. Ia kembali melihat ke arah cermin dan bayangan itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Rara mencoba melupakan apa yang terjadi semalam. Ia hanya menganggap jika semalam hanyalah sebuah mimpi. Rara menjalani hari seperti biasanya. Di sekolah pun ia tidak mengalami hal yang aneh. Namun, pada saat pulang sekolah, Rara merasakan sesuatu yang aneh. Jarak antara sekolah dan rumahnya memang tidak begitu jauh. Rara biasanya berjalan kaki bersama teman-temannya. Tapi pada setiap gang dan tikungan jalan, Rara berpisah dengan teman-temannya. Pada hari itu, Rara berjalan sendirian melewati jalan kecil untuk menuju rumahnya. Jalanan itu cukup sepi. Di kiri dan kanan jalan hanya ada beberapa rumah tua yang jarang dihuni.
Di ujung jalan sempit itu, ada satu rumah besar yang benar-benar sudah lama kosong. Rumah itu terkenal menyeramkan di lingkungan sekitar. Penampakan dari rumah itu cukup meyakinkan jika sudah lama tidak dihuni. Jendela-jendelanya tampak begitu gelap, seperti mata kosong yang menatap siapa saja yang lewat di jalan itu. Anak-anak di sekitar sering menyebutnya sebagai rumah berhantu. Seperti biasanya, Rara berjalan cukup cepat saat melewati rumah itu. Entah secara kebetulan atau memang sialnya Rara, di siang hari itu saat Rara hampir melewati rumah tersebut, tiba-tiba gadis itu mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Sontak, Rara berhenti dan langsung mencari sumber suara. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, membalikan badannya, mungkin ada salah satu teman Rara yang memanggil. Namun, tetap ia tidak menemukan siapapun yang memanggilnya. Rara mencoba mengatur nafasnya dan hendak melangkahkan kakinya. Tapi, baru saja ia melangkahkan satu langkah, Rara kembali mendengar suara perempuan yang memanggilnya. Suara itu samar-samar, tapi sedikit jelas yang berasal dari rumah tua itu. Rara menoleh secara perlahan sambil menelan ludah. Ia menatap ke arah rumah tua itu. Salah satu dari jendela rumah itu sedikit terbuka. Padahal Rara merasa jika rumah itu selalu dalam keadaan tertutup rapat. Tanpa berpikir panjang, Rara memaksa kakinya untuk berjalan lebih cepat meninggalkan rumah itu. Gadis itu ingin berlari, tapi ia hanya mampu untuk jalan cepat. Sambil mengatur nafasnya, tidak jauh dari area rumah itu, Rara merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Ia juga mendengar hentakan kaki yang pelan, teratur, dan terus mengikuti Rara. Kepanikan yang melanda gadis itu tidak membuatnya luput dari sedikit keberanian. Nafas yang sedikit tersengal, keringat yang mulai bercucuran, dan secara perlahan Rara menoleh ke belakang. Tetapi pada saat itu, Rara tidak menemukan siapapun yang berjalan di belakangnya selain dirinya sendiri. Menyadari hal itu, Rara tetap merasa jika ada yang mengawasinya. Pada malam berikutnya, di mana tepat 2 hari setelahnya, Rara kembali mendengar suara itu. Namun, kali ini suara itu lebih jelas. Malam itu ia terbangun tepat pukul 2 pagi. Kamar Rara mendadak terasa begitu dingin, seperti ada udara dari luar yang masuk. Gadis itu membuka matanya secara perlahan. Ia juga memeriksa jendelanya. Tepat ketika ia membuka matanya, secara jelas Rara melihat ada seorang gadis yang sepertinya seumuran dengannya. Sosok itu berdiri di dekat pintu kamar, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Rara memperhatikan sosok itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia menggunakan gaun putih, tapi gaun itu cukup kotor, seperti terkena tanah. Tubuhnya juga terlihat pucat. Saat pandangan Rara berhenti di wajah sosok itu, Rara terdiam dan membeku. Ia tidak bisa bergerak. Pandangan Rara masih sama dengan tubuh yang kaku, dan ia melihat rambut dari sosok itu perlahan tersingkap, dan dengan jelas sosok itu memperlihatkan matanya yang begitu merah. Tatapan itu bukan tatapan yang marah, melainkan tatapan seorang yang cukup sedih. Masih di posisi yang sama, tiba-tiba Rara mendengar sosok itu berbicara. "Jangan takut, aku hanya tidak bisa pergi." Mendengar itu, Rara hanya bisa meneteskan air mata karena rasa takutnya, dan perlahan ia membuka mulutnya untuk bertanya, "Kamu siapa?" Perasaan Rara ia sedang bertanya, tapi entah kenapa suaranya tidak terdengar begitu lantang. Sosok gadis itu menatap Rara cukup lama, sampai akhirnya sosok itu mengangkat perlahan tangannya dan menunjuk ke arah luar rumah Rara. Ia mengatakan, "Aku tidak bisa pergi dari sini. Tubuhku masih ada di sana." Beberapa saat, sosok itu menunjuk ke arah luar, lalu ia menghilang secara tiba-tiba, dan tubuh Rara kembali normal. Nafasnya tersengal seperti tercekat. Sejak kejadian itu, arwah gadis yang
muncul di kamar Rara mulai sering datang. Sosok itu muncul secara tiba-tiba. Ia tidak ingin menyakiti Rara, tapi seakan ingin mengatakan sesuatu. Di suatu malam, tepat ketika Rara baru saja selesai mengerjakan tugas sekolahnya, sosok itu muncul dengan tiba-tiba di ujung pintu kamarnya. Pada saat itu, Rara sudah hampir terbiasa dengan kemunculan sosok itu, sampai akhirnya Rara memberanikan diri untuk bertanya siapa dia. Pertanyaan yang dilontarkan Rara rasanya masih sama. Ia tidak begitu mendengar suaranya, tapi ia merasa ia bertanya kepada sosok itu. Di malam yang terasa berbeda, hawa yang mencekam, Rara duduk di atas tempat tidurnya, lalu mendengar jawaban dari sosok itu. Namaku Diva. Aku tidak bisa kemana-mana karena aku dibunuh. Aku dibunuh oleh pacarku. Rara merasakan perasaan yang mencekam dan sedikit menyedihkan. Rara salah mengira jika Diva adalah gadis seumurannya. Mereka terpaut jarak 3 tahun, di mana itu masih lebih tua Diva. Diva ingin melanjutkan cerita tentang dirinya, tapi Diva tidak ingin semata Rara mendengarkan. Diva ingin bercerita dengan merasuki tubuh Rara. Dengan begitu, Rara bisa merasakan dan melihat semuanya. Dan cerita itu mulai terungkap secara perlahan. Beberapa bulan yang lalu, Diva sering bertemu dengan pacarnya di rumah tua itu. Rumah itu dulunya milik keluarga Diva, tapi sudah lama kosong setelah mereka pindah keluar kota. Suatu malam, Diva datang untuk bertemu. Namun di malam itu, mereka bertengkar. Awalnya mereka adu mulut. Penyebabnya adalah Diva ingin mengakhiri hubungannya karena ia ingin pindah ikut dengan orang tuanya. Pacarnya Diva tidak terima dan ia marah besar. Pacarnya Diva malah menuduh jika Diva selingkuh. Pertengkaran itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dalam kemarahannya dan saking emosinya, pacarnya Diva mendorong tubuh Diva yang kecil itu sampai ia terjatuh. Kepala Diva langsung terbentur meja kayu yang ada di belakangnya. Melihat kejadian itu, keduanya syok dan kepala Diva sudah penuh bersimbah darah. Saat itu, Diva masih tetap hidup. Namun karena pria itu panik dan takut ketahuan, akhirnya pria itu melakukan sesuatu yang lebih kejam. Pria itu sengaja membunuh Diva dengan mencekik lehernya. Di sisi lain, emosi pria itu belum mereda dan tanpa menunggu lama, nyawa Diva tidak bisa ditolong. Dengan mudahnya, pria itu menyembunyikan jasad Diva di dalam rumah itu. Ia menyembunyikan di tempat yang tidak pernah dibuka lagi. Sejak saat itu, arwah Diva terjebak di sana. Ia tidak bisa pergi dengan tenang. Setelah kejadian kerasukan itu, Rara masih nggak bisa berhenti memikirkannya. Rumah yang ditunjuk Diva pun ternyata rumah yang selalu ia lewati jalannya kalau pulang sekolah. Dan ketika Rara melewati jalan itu, ia terus memikirkan kejadiannya Diva. Hari-hari Rara sebagai anak remaja jadi sedikit terganggu. Tidak cuman itu, Rara juga sering bermimpi tentang rumah tua itu. Salah satu mimpi Rara adalah ia melihat Diva selalu berjalan di lorong rumah yang gelap. Lalu ia berhenti di depan satu pintu dan pintu itu terkunci. Dan di balik pintu itu ada bau yang menyengat. Hari-hari berikutnya Rara semakin gak nyaman dengan kejadian yang telah terjadi kepadanya. Ia ingin menceritakan kepada orang tuanya tapi masih ragu. Sampai akhirnya ibu Rara melihat ada yang gak beres dengan Rara. Di situ ibunya bertanya dan secara terpaksa Rara menceritakan semuanya kepada ibunya. Mendengar cerita itu ibunya tidak percaya. Ditambah lagi ayah Rara yang sangat tidak percaya dengan hal begituan. Rara hanya terduduk kecewa karena ia bingung bagaimana membuktikan kepada kedua orang tuanya. Hingga di keesokan malamnya, Rara bermimpi yang sama untuk kesekian kalinya. Pada saat itu, Rara menjerit histeris sambil menangis karena ia telah diteror
oleh Diva. Kedua orang tua Rara yang melihat anaknya seperti itu, besoknya langsung melaporkan hal itu kepada ketua RT. Di hari yang sama saat orang tua Rara melaporkan, beberapa warga beserta Rara memutuskan untuk memeriksa rumah itu. Tepat di sore harinya, mereka datang ke rumah itu dengan membawa kunci cadangan yang masih disimpan oleh penjaga rumah lama. Tak selang berapa lama, pintu rumah itu berhasil terbuka dengan bunyi deritan yang cukup panjang. Suasana di dalam rumah terasa begitu lembab dan gelap. Debu yang ada menutupi hampir semua barang. Satu persatu warga masuk dan disusul oleh Rara. Seakan teringat semua apa yang ada di mimpinya, Rara langsung menunjuk lorong yang ada di sana. Tanpa ragu, warga segera berjalan perlahan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Rara. Lorong itu berakhir pada sebuah pintu kecil yang terlihat seperti gudang. Pintu itu terkunci dan warga segera membukanya dengan mendobrak pintu. Dan saat pintu itu berhasil dibuka, bau busuk langsung keluar dari dalam. Seseorang langsung menyalakan senter dan sorot cahaya senter itu langsung berhenti di sebuah tanah yang tampak bekas galian. Warga segera menghampiri dan membongkar galian itu. Saat tanah dibersihkan lebih jauh, semua orang yang ada di sana membeku. Mereka melihat dengan jelas jika ada kerangka manusia. Kerangka itu masih terbungkus oleh pakaian perempuan. Seketika area rumah itu langsung dikerumuni warga lainnya dan polisi yang sudah datang langsung memasang garis polisi. Polisi langsung menyelidiki kasus itu dan dari laporan orang hilang beberapa bulan lalu, identitas jasad itu akhirnya diketahui. Namanya cocok, yaitu Diva. Dan yang paling mengejutkan, pacarnya yang dulu sempat diperiksa polisi ternyata memang orang terakhir yang menemui Diva. Setelah bukti baru ditemukan, pria itu akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Ia mengaku membunuh Diva karena emosi dan ketidakterimaannya terhadap keinginan Diva pada saat itu. 4 hari kemudian, jenazah Diva telah dimakamkan secara layak. Di pemakaman itu, Rara datang bersama kedua orang tuanya, mengantarkan Diva ke peristirahatan terakhirnya. Rara sempat mendoakan Diva agar arwahnya lebih tenang. Ada perasaan yang lega dan sedikit aneh bagi seorang gadis remaja yang bisa memecahkan masalah. Malam harinya, ketika berada di kamar Rara, gadis itu tidak lagi mendengar suara bisikan dan hawa dingin yang aneh. Namun, Rara malah mendapati barang-barang yang ada di kamarnya berjatuhan secara bergantian. Rara tidak tahu pasti itu apa, tapi ia menganggap jika itu Diva yang ingin mengucapkan terima kasih. Rara hanya diam sambil berkata dalam hatinya, "Istirahatlah dengan tenang." Memang banyak cara agar arwah itu bisa lebih tenang di alamnya. Dan tidak ada yang tahu kenapa Rara yang dipilih untuk menemukan Diva. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita malam horor terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye!